Lah, halo sedulur kecoa elektrik semua. Gimana kabarnya? Pernah nggak tau lu kepikiran, kita ini kan hidup di zaman yang serba canggih begini. Mau makan tinggal klik, mau tahu kabar luar angkasa tinggal buka HP. Sains itu udah pinter banget ngejelasin hampir semuanya. Kita punya AI, punya roket, punya teknologi yang luar biasa hebatnya. Harusnya kan kalau logika kita jalan, agama itu udah ditinggalin. Dianggap barang kuno yang masuk museum aja toh. Tapi nyatanya apa? Lah kok malah kebalikannya. Di seluruh dunia, mau itu di desa terpencil sampai di tengah kota besar kayak New York, orang itu masih tetap pegangan kuat sama yang namanya agama. Kenapa toh kok bisa gitu? Apakah manusia itu emang dasarnya pengen ribet atau emang ada rahasia gedenya? Hari ini di channel Kecoa Elektrik kita nggak bakal debat kusir soal mana yang paling bener, nggak bakal. Kita bakal bedah kenapa agama itu sebenarnya teknologi sosial paling hebat yang pernah dibikin manusia. Siapin kopinya, diseruput dulu, kita bakal bahas ini pelan-pelan biar nggak salah paham. Coba toh bayangin, ribuan tahun lalu manusia itu hidupnya cuma dalam kelompok kecil. Paling isinya cuma keluarga atau tetangga dekat doang. Secara biologis, otak kita itu cuma mampu percaya sama maksimal 150 orang aja. Itu istilah kerennya Dunbar's number. Kalau lu ketemu orang asing yang jumlahnya ribuan, insting lu pasti pengennya curiga atau berantem karena nggak kenal. Lah terus gimana caranya nenek moyang kita bisa bareng-bareng ngebangun piramida atau kota-kota gede yang isinya ribuan orang asing? Nah, disinilah agama main peran sebagai internet pertama di dunia. Agama itu jadi lem atau perekat sosial yang paling kuat. Sebelum ada hukum yang ribet kayak sekarang, sebelum ada paspor atau KTP, agama itu ngasih nilai-nilai yang sama. Jadi meskipun lu nggak kenal sama orang dari seberang pulau, tapi karena lu tahu dia nyembah Tuhan yang sama, lu merasa aman. Lu bakal mikir, oh dia saudaraku juga, dia punya aturan moral yang sama kayak gue. Agama itu nyiptain apa yang namanya imajinasi kolektif. Ini yang bikin ribuan orang asing bisa hidup rukun tanpa perlu saling curiga tiap menit. Tanpa lem ini, peradaban kita nggak bakal pernah tumbuh gede ngap. Kita mungkin masih tetap jadi kelompok kecil yang sibuk berantem sendiri-sendiri di hutan. Jadi secara sejarah, agama itu pondasi yang bikin kita bisa jadi makhluk sosial yang skalanya gede banget kayak sekarang. Ini bukan soal ritualnya aja, tapi soal gimana manusia bisa kompak dalam jumlah miliaran orang. Sekarang banyak orang yang suka ngadu-nyadu antara sains sama agama. Padahal lawang jalurnya aja beda kok. Ibaratnya gini, sains itu jago banget ngejelasin gimana caranya dunia ini jalan. Sains bisa kasih tahu lu gimana petir terjadi, gimana DNA lu dibentuk, sampai gimana caranya virus nyebar. Tapi sains itu bakal diem aja kalau ditanya soal makna. Coba lu tanya ke ilmuwan paling pinter di dunia, Mas, sebenarnya tujuan hidup saya ini buat apa toh? Pasti dia bakal bingung jawabnya. Data, angka, dan rumus itu nggak bisa jawab pertanyaan soal makna. Sains nggak bisa ngasih tahu lu kenapa lu harus tetap semangat pas lagi kena musibah, atau gimana cara berdamai sama rasa sedih pas ditinggal orang tercinta. Angka-angka di laboratorium itu nggak bisa nentremin hati yang lagi kacau. Disitulah agama masuk bawa yang namanya narasi. Manusia itu makhluk yang butuh cerita, butuh alasan buat bangun pagi. Kita nggak bisa hidup cuma sebagai tumpukan daging dan tulang yang nunggu mati doang. Lah kok sedih banget kalau gitu. Agama ngasih struktur, ngasih skenario gede kalau hidup kita itu ada tujuannya. Ada alasan kenapa lu harus jadi orang baik meskipun nggak ada yang lihat. Agama itu ngisi lubang di hati yang nggak bisa diisi cuma pakai data-data ilmiah.
Jadi, sains ngasih kita mesinnya, tapi agama yang ngasih tahu kita mau dibawa kemana mobil ini. Bentar-bentar, sebelum kita lanjut bahas yang lebih dalam, gue mau ngasih catatan penting dulu buat sedulur kecoa elektrik semua. Bahasan kita hari ini itu murni pakai kacamata sosiologi, psikologi sama sejarah ya. Gue nggak lagi jualan tiket surga, juga nggak lagi mau nakut-nakutin lu pakai siksa neraka, enggak. Gue juga nggak lagi memihak atau promosi satu ajaran tertentu. Tujuannya video ini itu biar kita bisa lebih terbuka pikirannya ngelihat fenomena agama sebagai bagian dari perjalanan kita sebagai manusia. Jadi, mau lu itu orangnya taat banget, mau lu itu masih ragu-ragu, atau lu itu nggak percaya sekalipun, memahami fungsi agama itu bakal bikin lu lebih pinter dalam ngelihat gimana dunia ini bergerak. Oke? Jangan emosi dulu, tetap fokus. Karena bab selanjutnya kita bakal bahas gimana ritual itu sebenarnya bikin tubuh lu lebih sehat secara medis. Pernah nggak lu lihat orang yang rajin ibadah atau meditasi, mukanya itu kelihatan lebih tenang dan sejuk? Ternyata itu ada penjelasan logisnya, bukan cuma soal mukjizat aja. Di dunia kedokteran, ada banyak riset yang nunjukin kalau kegiatan religius itu punya efek bagus buat kesehatan fisik. Pertama, soal ritual. Ritual itu kayak doa, zikir, atau nyanyi bareng, sebenarnya itu ngasih sinyal ke otak kita buat nurunin hormon stres atau kortisol. Otak kita itu paling suka sama sesuatu yang berulang dan teratur. Pas hidup lu lagi berantakan, ritual agama itu jadi jangkar yang bikin lu merasa punya kontrol lagi. Lu ngerasa tenang karena ada rutinitas yang bermakna. Kedua, ada faktor komunitas. Kesepian itu penyakit paling bahaya di zaman modern loh. Nah, agama itu nyediain komunitas instan. Pas lu kumpul di tempat ibadah, lu ngerasa punya keluarga besar yang peduli. Rasa memiliki ini bakal ngelepasin hormon oksitosin di tubuh lu. Hormon ini bagus banget buat jantung dan bikin imun tubuh lu jadi kuat. Jadi, secara biologis, agama itu kayak vitamin buat mental dan fisik kita. Ini bukan cuma soal apa yang lu percaya di pikiran, tapi soal gimana tubuh lu ngerespon suasana tenang dan kekeluargaan di dalamnya. Banyak orang sekarang yang bilang, "Lah, aku bisa kok jadi orang baik tanpa harus punya agama." Ya, emang bener, banyak orang nggak beragama yang kelakuannya malah lebih bagus daripada yang ngaku beragama. Tapi coba toh kita tarik sejarahnya pelan-pelan. Dari mana lu dapet standar baik dan buruk itu? Hampir semua hukum modern, hak asasi manusia, sampai aturan sopan santun yang kita pakai sekarang, itu akarnya dari nilai-nilai agama yang udah diolah ribuan tahun. Agama itu yang pertama kali nanamkan konsep kalau setiap nyawa itu berharga, kalau lu nggak boleh semena-mena sama orang lemah. Dulu, pas belum ada CCTV di tiap pojok jalan, belum ada polisi yang patroli tiap detik, agama itu berfungsi sebagai polisi batin. Keyakinan kalau ada Tuhan yang maha melihat, itu bikin manusia punya rem di dalam kepalanya. Lu nggak nyuri bukan cuma karena takut di penjara, tapi karena lu merasa itu salah secara nilai. Tanpa pondasi moral yang ditanamkan secara masif selama berabad-abad ini, mungkin dunia kita sekarang isinya cuma hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang sikat. Agama ngajarin kita buat nahan nafsu hewani kita demi kebaikan bareng-bareng. Jadi sebenarnya semua orang di zaman sekarang itu lagi nikmatin hasil dari sistem moral yang dulu dibangun sama agama. Lah, ngomongin soal makna hidup dan ketenangan hati, gue pengen dengar cerita dari lu semua nih. Di tengah dunia yang makin kacau dan serba cepet ini, apa sih nilai-nilai atau ajaran agama yang masih tetap lu pegang buat ngebantu lu ngelewatin masa-masa sulit? Atau mungkin lu punya cara lain buat nyari ketenangan selain lewat agama?
Coba toh tulis di kolom komentar, kita ngobrol santai kayak di warung kopi aja di sini. Dan kalau lu ngerasa bahasan dari kecoa elektrik ini bikin lu dapat ilmu baru yang gak kaku, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya ya. Like juga videonya, biar gue makin semangat ngeriset bahasan yang berbobot kayak gini. Gas lanjut! Jadi, kesimpulannya gimana? Apakah agama itu penting? Lah, iya jelas penting banget, Ngap. Bukan cuma soal urusan nanti di akhirat, tapi soal gimana kita bisa bertahan hidup sebagai manusia di bumi ini. Agama itu alat paling canggih yang pernah ada buat nyiptain kerjasama, ngasih makna pas kita lagi susah, ngejaga kesehatan mental, dan nanamkan standar moral yang bikin kita nggak jadi liar. Lu nggak harus jadi orang yang fanatik banget buat bisa menghargai fungsi ini. Lu cuma cukup jadi orang yang jujur buat ngakuin kalau tanpa agama, peradaban manusia mungkin nggak bakal bisa semaju dan seteratur sekarang. Sains emang ngasih kita alatnya, tapi agama atau nilai spiritual apapun itu nanti tetap jadi buku panduan soal gimana cara pakai alat itu dengan bijak dan manusiawi. Makasih udah nonton bahasan yang agak berat tapi tetap santai di channel Kecoa Elektrik. Semoga ini ngebuka pikiran kita semua kalau dunia ini nggak cuma soal hitam putih aja. Gue dari Kecoa Elektrik tetap kritis, tetap rendah hati, dan tetap penasaran. Sampai jumpa di video berikutnya, cabut dulu ya. Matur nuwun.